Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pertidaksamaan. Hari ini saya akan lanjutkan ke materi pertidaksamaan kuadrat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linier, yaitu berpangkat 1. Sekarang kita belajar yang berpangkat 2. Kalian harus ingat dulu bentuk persamaan kuadrat ada beberapa macam. Yang pertama ada AI kuadrat plus BX plus C lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tandanya bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua nanti bisa berupa AX kuadrat plus BX saja, lebih dari sama dengan 0. Jadi C-nya tidak ada, itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, B-nya juga tidak ada, juga bisa terjadi. Sehingga jadinya AX kuadrat min C, harus berupa negatif. Ya. Nanti akan saya beri beberapa contoh, silahkan nanti Anda mengerjakan latihan-latihan yang sudah saya berikan. Saya berikan contoh yang pertama, bentuk yang paling sederhana dulu, ya. Jadi yang nomor 1, saya punya X kuadrat min 4X plus 3 kurang dari 0. Jadi kalau kemarin kita belajar di linier, sekarang kita belajar di persamaan kuadrat. Tentu Anda harus bisa memfaktorkan dari pertidaksamaan kuadrat ini. Jadi kalian harus bisa pemfaktoran. Masih ingat ya dulu waktu di SMP kita memfaktorkan. Jadi sebelum kita menggunakan pertidaksamaan, kita ubah dulu ke pembuat 0. Jadi kita masukkan dulu ke pembuat 0. Di pembuat 0 ini apa? Berarti kita sama dengankan saja. Jadi X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Jadi sementara kita sama dengankan dulu. Jadi kita faktorkan seperti biasa. Jadi kalau ada X kuadrat min 4X plus 3, sekarang kalian di sini tulis X, di sini tulis X. Kemudian sekarang Anda cari dua bilangan, kalau dikalikan positif 3, kalau dikali positif 3, kalau dijumlah negatif 4. Ya, kalau dijumlah negatif 4. Jadi cari dua pasangan bilangan, nanti kalian taruh sini. Kalau dikali 3, kalau dijumlah min 4, kira-kira berapa? Oke, berarti min 1 dan min 3. Coba kita cek. Min 1 kali min 3 plus 3, min 1 ditambah min 3, min 4. Jadi harus sudah bisa memfaktorkannya. Sehingga di sini X min 1 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Oke. Nah, selesai sampai di sini kita buat garis bilangan seperti kemarin ya. Karena tugas sama dengan sudah selesai, jadi tugas pembuat 0 sudah selesai. Tugas pembuat 0 hanya mencari titiknya saja. Nah, nanti kita harus kembali lagi ke pertidaksamaan yang ada di sini ya. Kita akan kembali lagi pakai ini. Sehingga bisa kita tuliskan di sini 1 dengan 3 berarti pentol ya, bolong. 1 yang kecil taruh sebelah kiri, yang lebih besar taruh sebelah kanan. Nah, kita sudah tidak bisa pakai pertidaksamaan lebih dari ke kanan kurang dari ke kiri lagi. Jadi sudah berbeda dengan yang linier kemarin ya. Jadi kita harus menggunakan titik uji. Nah, di sini ada 1, di sini ada 3. Berarti di antara di sini ini ada 2, yang di sini ini ada 4 dan seterusnya. Ya, yang di sini 2, yang di sini berarti ada 0, min 1 dan seterusnya. Nah, kita cukup menguji salah satu titik saja. Kita uji. Titik uji yang paling gampang adalah titik 0, ya. Titik 0. Berarti titik 0 ini akan mewakili daerah yang ada di sini. Ya, akan mewakili daerah yang ada di sini. Berarti kita sekarang uji 0. Kita substitusikan X-nya, kita ganti dengan 0. Kita boleh masukkan ke sini saja boleh. Kita hanya butuh positif dan negatifnya. Jadi 0 kita masukkan ke X, berarti 0 dikurangi 1 berarti kan min 1, berarti negatif. Ya. Kemudian 0 dikurangi 3 kan min 3, berarti kan negatif. Tandanya saja, berarti min kali min berarti plus. Nah, kita tulis di sini plus. Nah, ini selalu selang-seling anak-anak. Di sini plus, kemudian min, kemudian plus. Ini selalu selang-seling. Kalau di sini min, Pak. Kalau di sini min berarti yang lainnya plus min plus. Jadi selalu selang-seling.
Jadi kalian harus cari tandanya dulu. Nah, di sini karena yang di soal adalah kurang dari, maka kalian ambil yang min. Kalau lebih dari, ambil yang plus. Berarti kalau kurang dari ambil yang min. Nah, berarti inilah daerah penyelesaiannya. Ya, sehingga kita bisa tulis X ada di antara 3 dan 1. Ya, sehingga bisa kita tulis HP-nya X di mana X-nya 1 sampai 3 dan X elemen bilangan real. Nah, jadi seperti itu anak-anak cara pengerjaan soalnya. Jadi kalian harus tentukan positif negatifnya ada di mana menggunakan titik uji ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu bentuk yang lainnya ya. Kita coba bentuk yang lainnya. Sekarang bentuk yang kedua tadi X kuadrat plus 3X lebih dari sama dengan 0 misalkan. Nah, ini kan C-nya tidak ada. Jadi kamu pemfaktorannya caranya berbeda. Bukan cari bilangan berapa kali berapa lagi dijumlah berapa kali dijumlah berapa tambah berapa lagi. Tetapi kalau ada X kuadrat dan X saja, kalian cukup faktorkan X-nya. Jadi X-nya keluar. Nah, nanti sekarang kalian coba bayangkan seperti perkalian distributif. X dikali berapa biar jadi X kuadrat, berarti kita kalikan X. Nah, kemudian ditambah X dikali berapa biar jadi 3X, berarti dikali di 3. Coba kita kalikan X kali X kuadrat, X kali 3X 3X. Berarti cocok sudah dengan yang di atas ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ingat kita tetap butuh pembuat 0. Jadi pembuat 0 itu kita butuh menyama dengankan untuk mencari titiknya ya. Berarti di sini X plus 3 sama dengan kan 0 dulu. Berarti di sini X-nya sama dengan 0 karena ini sendirian ya kan, atau X plus 3 sama dengan 0. Jadi masing-masing disama dengan kan 0. Berarti yang ini X sama dengan negatif 3. Nah, berarti titiknya sudah ada 2 ini, 0 dan negatif 3. Ingat yang kecil ditaruh di sebelah kiri. Ingat tandanya lebih dari sama dengan ya, berarti cimol ya. Jadi kita kasih titik. Nah, dibuletin dihitamkan. Itu ada artinya ya. Nah, ini min 3 dan 0 ya. Oke, sekarang sama seperti tadi, kita menggunakan titik uji. Nah, sekarang kita tidak bisa menguji dengan 0 karena 0 dipakai. Kita uji dengan berapa? Yang gampang aja 1 misalkan. 1 kan ada di kanannya 0 ya. Berarti sekarang kita nguji daerah yang ada di sini. Coba kita tes dulu. Kita tes, berarti kita masukkan ke sini boleh. Jadi 0, nah, berarti 0 kan gitu ya. Berarti 0. Kemudian 0 tambah 3 berarti positif. Berarti 0 ini kan kita anggap positif. Berarti positif kali positif positif. Berarti di sini dia tandanya positif. Kalau sini positif pasti selang-seling plus min plus. Bisa dipahami sehingga kita lihat, oh yang diminta lebih dari berarti ambil yang plus. Kalau diminta yang kurang dari ambil yang min. Berarti daerahnya adalah yang ini. Ya. Nah, yang inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Sehingga X-nya bisa kita tulis HP-nya adalah X di mana X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 0 ya. Di mana X-nya elemen bilangan real. Silakan nanti ditambah ya. Bisa dipahami anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan Anda mudah memahaminya sehingga Anda bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik dan benar. Jadi nanti kalau misalkan ada soal yang sangat kompleks, tidak hanya kuadrat misalkan, kita ke soal yang lebih kompleks lagi. Misalkan saya punya X min 2 dikali X plus 3 dikali X min 4 lebih dari 0. Jadi kita tidak perlu pemfaktoran lagi ya. Jadi langsung kita ambil titik-titiknya ini saja. Jadi boleh, ini kan ini sudah dalam bentuk faktor ya. Berarti kita langsung pakai pembuat 0. Berarti X min 2, X plus 3 dan X min 4 itu sama dengan 0. Berarti masing-masing kita sama dengan kan 0. Berarti X min 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0.
Berarti X-nya sama dengan 2, di sini X-nya sama dengan min 3, dan X-nya sama dengan 4. Nah, ketika sudah punya titiknya, tugas pembuat 0 sudah selesai, ya. Jadi ini tidak hanya kuadrat. Ini kan kalau dikalikan kan X pangkat 3 ini. X kali X kali X kan X pangkat 3. Jadi intinya Anda bisa ketika sudah bentuk pemfaktoran sudah bisa cara menggambar garisnya. Karena di sini tandanya lebih dari saja berarti ada 3 titik bolong semua. Oke. Berarti yang titik negatif yang terkecil kita taruh paling sebelah kiri, ya. Yang terkecil kita taruh sebelah kiri. Berarti min 3 dulu, kemudian min 3, baru 2, baru 4. Jadi yang terkecil kita taruh di sebelah kiri. Nah, sama kayak tadi ya, kita gunakan titik uji. Kita uji titik yang paling gampang 0. 0 ada di mana? Nah, 0 kan ada di sini. Karena 0 itu ada di antara min 3 sampai 2, ya. Oke, nanti kita masukkan titiknya di sini. Dia positif atau negatif. Kita masukkan di sini. 0 dikurangi 2, berarti min 2, berarti negatif. 0 ditambah 3 berarti 3 berarti positif. 0 dikurangi 4 berarti negatif, 4 berarti negatif. Min kali plus min. Min kali min plus, berarti di sini positif. Berarti selang-seling, berarti di sini negatif, positif, negatif, dan positif. Ingat ini selalu selang-seling yang bawah ya. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah lebih dari, maka kita ambil tanda yang positif. Oke, jadi kita arsir tanda yang positif. Nah, di sini. Sehingga HP-nya apa? Ada di X-nya ada di antara min 3, ada di antara min 3 dan 2, atau X-nya juga lebih dari 4. Nah, jadi seperti ini anak-anak ya. Jadi ada 2 macam. Jadi ada yang X-nya di antara min 3 sampai 2, ada juga yang X-nya di lebih dari 4. Bisa dipahami? Nanti silakan Anda latihan soal yang saya berikan. Apabila ada yang tidak dimengerti bisa Anda tanyakan kepada saya. Oke, bisa dipahami? Baik, sekarang kita latihan soal ya. Untuk menambah pemahaman Anda, kalian harus latihan soal. Jadi intinya harus bentuk pemfaktoran dulu. Jadi bentuk perkalian ya. Soal yang pertama, X kuadrat min 2X kurang dari 0. Yang kedua, X kuadrat min 6X plus 8 lebih dari 0. Yang ketiga, misalkan saya punya X kuadrat plus 5X min 6 kurang dari sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, saya punya soal X kuadrat plus 3X min 18 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini yang bentuk persamaan kuadrat ya. Kemudian yang kelima, sekarang saya kasih bentuk yang soal-soal seperti tadi. Misal ada X min 2, kemudian X plus 2, dan X min 3 kurang dari 0. Silahkan Anda coba ini. Mungkin nanti ada yang masih belum paham, silahkan Anda tanyakan. Jadi X kuadrat ini yang bentuk sederhana dulu. Nanti soal-soal lanjutannya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Yang penting Anda bisa memfaktorkan dulu, harus ingat cara memfaktorkan ya. Apalagi yang ada A-nya ini hari ini belum sempat saya jelaskan. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya berikan soal yang lebih kompleks lagi. Silakan dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.